Selamat datang di channel UPTD PPKS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya semua sobat sosial. Kali ini bersama saya, Nia Vitasari, penyuluh sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita akan membahas tentang penyuluh sosial masyarakat atau yang biasa disebut Pensosmas. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu dari jauh nih, dari Purwakarta. Selamat datang Kang Dedi. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kang Dedi ini adalah Ketua Pensosmas di Kabupaten Purwakarta. Betul ya Kang? Betul. Oke. Nah sebelum mulai saya ada pantun nih Kang buat Kang Dedi. Di Bandung banyak wisata potensial. Cakepnya dong, cakep. Pemandangannya indah dan menyejukkan hati. Halo, selamat siang sobat sosial. Ada Kang Dedi nih mau berbagi informasi. Oke. Untuk langsung aja ya Kang ya. Kita bahas tentang penyuluh sosial masyarakat. Nah, sobat sosial ini ingin tahu nih Kang, Pensosmas itu artinya apa sih? Pengertiannya dari Pensosmas itu apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sosial semuanya, seluruh Indonesia. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Dedi Mulyadi, panggilannya sehariannya itu Kang Dedi ya. Oke, Kang Dedi. Kang Dedi untuk di Purwakarta. Kalau untuk di daerah sendiri ada yang bilang Kang Cedi. Oh. Gitu. Viralnya itu Kang Cedi. Oh, ya. Di sini kami mau menjelaskan apa sih itu Pensosmas. Pensosmas itu kalau panjangannya adalah penyuluh sosial masyarakat. Pensosmas adalah relawan Kementerian Sosial yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang bertujuannya adalah untuk menjadikan inovasi desa berketahanan sosial. Okay. Nah, di sini Pensosmas itu dibentuk sebagaimana salah satu pilar sosial untuk membantu dinas sosial terkait kabupaten maupun provinsi dan juga Kementerian Sosial. Pensosmas di sini berkiprah untuk jenjang-jenjang menjadikan kemampuan dan kemauan masyarakat, karena di situ kan harus ada kemampuan dan kemauan, karena dua hal ini kalaupun ada kemauan tidak ada kemampuan, dia punya kemampuan tidak ada kemauan, tidak akan terjadi. Akan terjadinya desa berketahanan sosial, yaitu untuk merubah kebiasaan yang ada di masyarakat agar lebih kesiap. Intinya kesiap, karena kalau mas desanya nggak siap, kita nggak bisa untuk menjadikan desa berketahanan sosial. Dan di situ berdirilah Pensosmas, di dalamnya bekerja sama dengan pilar-pilar sosial yang lainnya tentunya. Oke, berarti itu sudah termasuk peran dan fungsi. Iya. Ya. Nah, berarti tadi Pensosmas itu sebagai agen perubahan untuk itu menuju. peran dan fungsi. Oke. Ada peran, ada fungsi. Itu kan ada perannya, itu adalah untuk kalau peran di sini Pensosmas itu adalah sebagai apa ya? Kalau agen itu fungsinya. Kalau agen itu kita berfungsi gitu. Fungsi Pensosmas itu agen perubahan, dan juga di situ kita untuk memperkuat kelembagaan pilar-pilar sosial, dan juga sebagai fasilitator desa. Karena Pensosmas itu mengarahnya sebenarnya ke desanya gitu. Untuk di situ kan diciptakannya Pensosmas itu agar menjadikan desa berketahanan sosial. Di sini sebenarnya terlalu berat ketika ada bahasa untuk menjadikan desa berketahanan sosial. Itu sebenarnya agak begitu berat gitu. Karena kan sampai saat ini Pensosmas itu masih baru, ya anak bungsu lah di Kementerian Sosial dibanding pilar-pilar yang lain gitu. Cuma di sini kita yang lebihnya lagi itu sebagai penggeraknya. Di sini perannya itu kita sebagai penggerak, bagaimana caranya masyarakat desa tersebut itu punya kemauan dan kemampuan. Oke. Tadi kan berbicara tentang desa berketahanan sosial ya Kang ya. Nah mungkin sobat sosial ini ingin tahu nih,
desa berketahanan sosial itu yang seperti apa sih Kang? Artinya apa itu? Desa berketahanan sosial itu begini ya, itu kan mengarah ke Undang-Undang Desa Nomor 6 ya, agar mewujudkan desa tersebut itu lebih kepada tadi itu ada sejenis perubahan terkait masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa tersebut gitu, untuk menciptakan agar kembali lagi yaitu agar desa tersebut itu warga masyarakat di lingkungan tersebut itu punya kemauan dan kemampuan untuk menjadikan desa tersebut itu bukan selesai lah istilahnya, kuat dalam mengenai permasalahan sosial yang ada di lingkungan desa tersebut. Mungkin berarti bisa saya simpulkan bahwa desa berketahanan sosial itu desa yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalahnya sendiri. Iya, dengan potensi yang ada di desa tersebut. Maka di situ hadirlah Pensosmas sebagai penyuluh. Di situ kita itu sebagai penyuluh ya. Karena Pensosmas itu sebenarnya di situ penyampai informasi, penyampai Pensosmas itu di situ kan komunikasi yang harus jelas, komunikasinya, informasinya, edukasinya, terus motivasi terakhir di situ. Disingkatlah sebagai KKIE atau apa lupa saya. Seingat saya itu Kimi itu ya. Malum karena untuk teori itu lebih kepada praktek sebenarnya. Banyakannya kalau untuk teori bisa aja digambarkan, tapi untuk praktek yang lebihnya itu kami itu prakteknya di lapangan, langsung bertemu ke masyarakat. Pensosmas itu tugasnya begitu lumayan ya sebenarnya. Mungkin bukan dalam arti lebih merendahkan ke pilar-pilar yang lain, cuma mungkin tupoksinya ini mungkin agak lebih berat karena apa? Yaitu tadi itu Pensosmas dihadirkan untuk menjadikan desa berketahanan sosial. Kita itu harus benar-benar aktif di situ dengan masyarakat, dengan pilar-pilar, dengan stakeholder lainnya, dengan pilar-pilar sosial, terutama dengan pemerintahnya itu. Kita harus berkolaborasi karena tujuannya membantu pemerintah untuk meringankan masalah kasus ini. Jadi istilahnya mah kepanjangan tangan dari Kemensos dan Dinsos sendiri ya. Nah, apa sih motivasi Kang Dedi nih pengen jadi Pensosmas? Kan Pensosmas itu termasuk relawan ya? Iya, relawan. Nah, setiap manusia itu bisa menjadi relawan ya, tapi nggak setiap manusia itu mau menjadi relawan karena luar biasa kan itu untuk niatnya. Nah, untuk Kang Dedi sendiri, kenapa sih pengen jadi Pensosmas? Motivasi saya ketika masuk di Pensosmas karena sebelumnya juga kami ini adalah sebelum diadakannya di situ kan hanya sebuah organisasi yang bernama Pensosmas itu. Sebenarnya orang-orang yang masuk di Pensosmas itu sudah terlebih dahulu memiliki jiwa sosial yang kuat. Oke. Ya, motivasi saya ya ingin menciptakan desa lingkungan, terutama ya desa sendiri karena kami ini direkomendasi loh, nggak sembarangan. Jadi Pensosmas direkomendasi. Atas dasar mungkin nggak sembarangan juga pemerintah desa atau pemerintah daerah merekomendasi seseorang apabila orang tersebut belum terlihat sejauh mana jiwa sosial dia gitu kan. Pada akhirnya ya mungkin karena memang saya punya keinginan banget untuk menciptakan agar terjadinya desa tersebut itu bisa mengurangi masalah-masalah sosial yang ada di desa, terutama ya kemarin kan kaitan dengan pandemi ya Bu ya. Kita kalau misalkan nggak adanya penyuluh, kurang-kurangnya masyarakat yang ada di desa, susah banget Bu untuk mengendalikan bagaimana prokes itu harus benar-benar luar biasa kita itu. Nah di situ kita turun sehingga kita kan untuk menciptakan itu bukan hanya terkait dengan pemerintahnya saja, di situ juga kita libatkan di situ para pengusaha juga, karena tidak adanya dorongan juga daripada relawan pengusaha yang tidak kita pahami, kita berikan masukan, mereka ya terkadang sulit kan gitu. Makanya kita alhamdulillah kemarin ketika masa-masa pandemi masyarakat bisa kita mengikuti apa yang diinginkan pemerintah itu dapat tercapai gitu kan, seperti vaksinasi gitu kan. Vaksinasi sebenarnya untuk di daerah itu kemarin tuh
Bu, benar-benar begitu sulit, karena yang apalagi daerah saya ya, daerah Purwakarta itu terkenal dengan kota santri. Jadi masih susah untuk Iya, vaksin ya. betul. Begitu untuk memberikan pemahaman seperti itu kan, apalagi munculnya luar biasa hoax ya. gitu kan, Betul. seperti itu kan, maka di situ kita hadir untuk membenahi itu, bahwa tujuan maksud pemerintah seperti ini itu karena sayang sama masyarakatnya. Pada akhirnya tahap 1 selesai, tahap 2 selesai, bahkan ada tahap 3 juga kan, vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Nah itu bisa dilihat lah ketika ada penyuluh sosial di situ, desa tersebut ranking kalau dinilai itu tertinggi, terbagus gitu. Alhamdulillah ya. Oke, berarti sangat bermanfaat ya adanya Pensosmas ini di desa. Untuk di Purwakarta sendiri ada berapa orang ya Pak ya? Kalau untuk Purwakarta sendiri itu sekarang yang mendapatkan SK sebagai penyuluh sosial masyarakat itu ada 30 dari 30 desa. Oh, oke. Ya, dari itu hasil seleksi juga. Hasil seleksi. Ya, enggak sebenarnya yang waktu pertama kali daftar untuk menjadi Pensosmas itu banyak, tapi kan melalui tahapan. Dari mulai rekomendasi kepala desa, terus rekomendasi kepala dinas sosial kabupaten, terus kita tes kan melalui ada Lasta, terus learning waktu itu kan, karena masa-masanya masa-masa pandemi kan, jadi nggak bisa langsung tatap muka. Terus diakhiri dengan uji kompetensi ya, akhirnya banyak yang lolos juga, sudah mendapatkan sertifikasi untuk Pensosmas Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah. Ternyata mau jadi relawan juga tidak langsung daftar seperti itu ya, tapi ada prosesnya juga untuk seleksi ya. Seleksi ya. Nah untuk program-programnya sendiri nih, akan sebagai ketua di Purwakarta, apa sih Kang Sobat Sosial mungkin ingin tahu nih di Purwakarta sendiri seperti apa program-program Pensosmas ini? Ya, untuk Purwakarta sendiri alhamdulillah ya, karena kami itu untuk di Purwakarta selalu tidak lepas dari komunikasi. Kita lakukan rakor. Rakor itu kita laksanakan tiap akhir bulan sepertinya. Kalau kemarin-kemarin kan karena pandemi kita laksanakan per tribulan gitu, karena kan dibatasi, nggak boleh terlalu banyak. Kalau sekarang kita udah agar lebih instan lagi, lebih pada aktif lagi gitu kan, agar kita sendiri selaku pembawa informasi gitu untuk disampaikan, maka kita lakukan rakor dengan para penyuluh sosial masyarakat yang dari Kabupaten Purwakarta. Kita libatkan juga dinas sosial. Iya, dengan dinas sosial kita undang, dan alhamdulillah responnya baik. Ketika ada rakor, mereka pasti akan menghadiri. Lakornya kami itu biar nggak terlalu nonton di salah satu daerah, kita tuker gitu kan. Bulan ini kita kecamatan ini loh gitu, bulan besok kecamatan ini udah dijadwal. Alhamdulillah ya, berarti kompak iya, banget ya kita di Purwakarta. ada kekompakan, karena terkait kita kalau nggak ada rakor, kita nggak tahu masalah-masalah yang ada di desa mereka gitu kan. Saya selaku koordinator, kenapa melakukan hal seperti itu, agar kita di sini saling bisa membantu. Tatkala misalkan ada salah satu penyuluh desa tersebut itu kurang mampu dan kurang bisa untuk menyampaikannya, atau misalkan kurang begitu untuk pendekatannya ke pemerintahannya gitu kan. Karena di sini kita misalkan punya angan-angan ingin menciptakan desa tersebut, itu kadang ada hambatan, pasti ada aja. Karena setiap perjalanan jangankan niat buruk, niat bagus pun pasti ada aja hambatannya. Nah di situ kita gali masalahnya apa, seperti apa. Nah itu kita bantu, bukan hanya saya selaku koordinator, kita bantu cari yang berpotensi di bidang itu, karena masalah ini kan seperti ini. Dan alhamdulillah SDM-nya yang di Purwakarta, para penyuluhnya lumayan gitu. Terkecuali saya mungkin. Bisa gitu. Ini ketua paling pasti leadernya. Kalau misalnya ketua itu ketika yang lainnya bagus, pasti ketuanya dulu, karena bagaimana cara memimpin para anggota-anggotanya seperti itu Kang. Nah, pilar sosial ini kan banyak ya Kang ya. Ada Tagana, ada PKSK. Kang, untuk cara mensinergikan pilar-pilar sosial itu seperti apa ya? Kan kita di dinas sosial sendiri ini pilarnya banyak sekali ya. Ada Tagana, ada PKSK. Nah, Pensosmas sendiri ini untuk mensinergikan
kinerjanya dengan para pilar yang lain seperti apa di Purwakarta? Oke, terima kasih. Sebenarnya begini ya, tentunya kalau misalkan semua juga ingin punya harapan agar semua pilar sosial itu bisa sinergi. Ya salah satunya saya di Purwakarta jujur aja sangat begitu sinergi. Alhamdulillah ya. Iya, karena apa? Di sini untuk agar semua pilar dapat sinergi, itu di dalam salah satu pilar harus ada yang dituakan, disepuhkan. Iya. Pilar mana sebenarnya yang harus disepuhkan? Seperti halnya saya ini di Purwakarta yang disepuhkan sama semua pilar adalah Karang Taruna. Karang Taruna Kabupaten. Nah, kita sepuhkan untuk kita berkomunikasi ketika kita ada permasalahan-permasalahan terkait dengan sosial. Kita di situ sebelum kita sampai ke dinas sosial, terlebih dahulu kita bicarakan dulu. Kita undang. Oke lah, contohnya saya ketika munculnya adanya Pensosmas, saya selaku pendorong atau penyambung gitu kan, saya memberikan masukan kepada mereka awalnya kan gitu. Bagaimana sih caranya agar kita sinergi? Bagaimana sih agar setiap masalah-masalah sosial ini dapat terselesaikan dan dapat segera diketahui, dipahami oleh dinas sosial kabupaten sendiri gitu. Pada akhirnya di situ terjadilah komunikasi. Setiap kali mau ada masalah permasalahan yang akan disampaikan itu komunikasi terlebih dahulu dengan para pilar sosial yang lain, baik itu dari kita ambil koordinatornya aja, ketua Karang Taruna Kabupaten, terus ketua IPSN Kabupaten, juga Tagana Kabupaten, termasuk apalagi muncul yang itu propor perdamaian, kita minta di dalamnya ada peserta di situ ya. Seperti LKS juga kita libatkan. Alhamdulillah berarti ya di Purwakarta sendiri sudah terjalin seperti itu dengan para pilar. Karena memang sepengalaman saya tidak semua pilar itu bisa bersinergi. Karena memang masih ada ego, ego seperti itu kan ya. Nah, untuk menghilangkan ego itu tadi makanya harus ada yang disepuhkan. Jangan merasa oh ini seperti halnya gini, seperti semuanya sebenarnya diciptakan ya mungkin atas dasar undang-undang ya. Di situ kan ada Permensos untuk menyatukan semua pilar, semuanya walaupun beda bidang. Sebenarnya terkadang kan pilar sosial itu tidak semua satu bidang. Ada di Linjansos, ada di Reasos kan. Iya betul. Enggak semua di situ, makanya yang harus terlebih dahulu itu sebenarnya pihak kedinasnya sendiri. Jadi jangan seperti ini Bu, misalkan oh Anda mah pilar sosialnya di bidang sebelah, jangan seperti itu. Maka kita berikan masukan tuh ke dinas sosial, tolong agar kami sinergi. Kami tahu ruhnya kami itu di bidang ini, tapi ketika kami datang ke dinas sosial adalah tetap mitranya semua dinas sosial. Selalu seperti itu. Agar kami enak datang ke sana itu bukan bertamu, maupun masuknya kemana. Keluarga, karena di situ semua juga pasti kaitannya dengan PMKS. Bidang ini juga sama harus menyelesaikan PMKS. Jadi di situ nggak ada harus pilar-pilar, kecuali ruhnya, kami di bidang ini berarti dalam arti pelaporan bolehlah kami ke bidang tersebut. Kalau untuk kegiatan kami selalu minta jangan sampai gini karena kami ini di bawah naungan bidang ini ada kegiatan di sana sampai kita nggak dikasih tahu gitu kan, itu nggak enak. Betul. Mungkin setelah ini insya Allah Kang bisa. Mudah-mudahan sampai ya bupatinya sudah tahu dengan adanya Pensosmas gitu kan. Bupati Purwakarta udah tahu dengan adanya pilar sosial baru bahwa penyuluh sosial masyarakat, bahkan kita juga sempat minta untuk audien gitu ya bersama bupati, tapi waktunya kemarin itu masih pandemi. Mudah-mudahan untuk yang sekarang bisa ketemu langsung, bisa menyampaikan aspirasinya dari para penyuluh. Bahkan saya memintanya nggak hanya mengarah mentang-mentang ke diri ke lembaga sendiri Pensosmas ya. Saya berharapnya ya itu tadi agar sinergi semuanya. Jadi ingin duduk bersama itu semua pilar. Karena apa? Karena ada masukan kita kan berbicara tuh ke tetangga sebelah gitu yang walaupun belum ada Pensosmasnya kayak Karawang. Itu Karawang udah alhamdulillah. Kami juga belajar dari kesana. Walaupun di sana belum ada Pensos tapi kan udah ada pilar-pilar. Kok udah dapat seperti ini seperti gimana gitu kan. Tapi dapatkan kiat-kiat. Oh kan, nggak bisa kita langsung minta misalkan oh ini
pengen tali asi, masa saya nggak dapat tali asi misalnya kayak gini, nggak bisa. Salah satunya itu buatkan dulu perda. Nah, makanya dengan adanya kami mengkolaborasikan semua pilar sosial yang ada di kabupaten itu untuk bagaimana caranya untuk agar kita itu terbit dalam perda Kabupaten Purwakarta gitu, agar terciptanya mungkin bukan hanya mengarah ke salah satu pilar, seluruh pilar sosial Kabupaten Purwakarta akan mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten. Insya Allah ya untuk selanjutnya semoga amin. Ya untuk Pensosmas ini. Nah, di Jawa Barat sendiri kan yang sudah berdiri penyuluh sosial masyarakat itu ada di 2 kabupaten sebenarnya, Sukabumi dan Purwakarta. Betul, ya Sukabumi ya? dan Purwakarta. Memang ada Kabupaten Bandung Barat dan Garut tapi baru di Latsar kalau nggak salah ya. Nah, untuk Pensosmas Purwakarta sendiri ini ya bagaimana sih bisa saling berkoordinasi dengan Pensosmas Sukabumi? Apakah ada kerjasama atau kegiatan-kegiatan bersama dengan Pensosmas Sukabumi? Begini ya Bu ya, sebenarnya sih di situ ada WA Group Jawa Barat, yaitu pesertanya cuma 2 karena kan Kabupaten Purwakarta dan Sukabumi gitu. Tapi yang diramaikannya itu hanya Purwakarta aja gitu namanya. Sementara kami selalu komunikasi itu sama sekjennya koordinator Sukabumi, Bu Yati kalau nggak salah. Bu Yati. Kita suka berbagi tuh Bu, gimana nih keadaannya sekarang setelah walaupun berbicara kaitan dengan tari asi sekarang. Ya alhamdulillah sebatas itu aja. Alhamdulillah Kang. Kategori alhamdulillah itu bertanya buat saya sebenarnya. Itu masih menjalin karena itu kita perlu support masukan dari para rekan Pensos yang ada di Jawa Barat, karena kita baru 2 kabupaten ya cuma dengan Sukabumi. Tapi untuk luasnya kan ada WA Group nasional, jadi kita melihat di situ perkembangan mereka, kita pelajari juga mereka, komunikasi itu nggak lepas dari semuanya. Saya juga kan sebagai penyuluh ya Kang ya, penyuluh sosial di Dinsos ini, mungkin nanti saya juga akan coba bersama teman-teman Pensos yang lain akan menginisiasi kegiatan mungkinnya supaya Pensosmas Purwakarta dan Sukabumi juga bisa saling komunikasi, ya betul, sinergi dalam kegiatan-kegiatan penanganan masalah sosial. Nah, Kang berarti udah berapa tahun udah jadi Pensosmas? Ya, SK 2020. Oke, berarti udah 2 tahun ya berjalan ya? 2 tahun berjalan. Nah, selama jadi Pensosmas ini nih, Sobat Sosial mungkin pengen tahu nih pengalaman paling berharga Kang Dedi menjadi seorang Pensosmas itu suka dukanya seperti apa? Pengalaman yang sudah dijalani seperti apa? Mangga diceritakan Kang. Ya kalau suka dukanya ya pasti ada ya, namanya juga dalam kehidupan pasti ada suka duka, baik itu di sosial masyarakat ataupun kehidupan masing-masing. Ya yang paling berkesannya itu sukanya itu ketika kita dapat dihargai, situ dihargai, walaupun ya menghargai itu bukan harus jenis materi. Ketika kita diminta untuk contoh hanya kecil, anggap kecil ya karena baru saya waktu itu kan ada inovasi para pilar sosial untuk berlomba-lomba, diminta dari kementerian waktu itu kemarin tuh, sampai kita kerjasama sih sebenarnya bukan untuk pribadi waktu itu, sebenarnya untuk membuat jenis kegiatan tersebut itu kerjasama karena memang pandemi, jadi secara video atau apa kegiatan-kegiatan, alhamdulillah itu yang anugerah yang walaupun sampai saat ini terus terang aja mudah-mudahan terdengar sama Bu Mentor, anugerahnya itu sertifikatnya belum cuma baru waktu sampel pertamanya aja yang baru didapat, tapi list nama-nama pemenang dari 113 Pensosmas yang dapat, kita mendapatkan anugerah penghargaan dari Bu Menso itu sangat bangga sekali untuk Jawa Barat, karena yang dapat 1, saya dari Purwakarta, mewakili Purwakarta waktu itu. Oh, mendapatkan penghargaan. Iya, ya? mendapatkan penghargaan, betul. Okay. Itu yang sangat berkesan gitu kan. Kalau
Kalau yang lainnya, kalau seperti sertifikat itu udah terbiasa untuk para penyuluh, karena kan ketika ikut webinar kita bukan hanya berharap sertifikat itu, terus terang bukan untuk berharap sertifikat, ilmunya yang kita harapkan, yang kita dapatkan. Karena ketika kita ada webinar selalu ikut. Saya sarankan kan di WA group, ada webinar nih tentang Peksos, tentang terkait ini, Puskesmas atau terkait apa gitu kan, langsung pada ikutan. Sebenarnya kita butuhkan ilmunya untuk, yaitu tadi, untuk penyampaian informasi ke masyarakat kan. Kalau suka duka dibanding dukanya banyak sukanya. Alhamdulillah ya. Banyak sukanya karena ketika kita yang namanya sosial itu punya jiwa relawan, ketika ada permasalahan terjun ke lapangan diterima dengan baik oleh masyarakat, itu senang banget. Alhamdulillah kita udah bisa membantu masyarakat, udah membantu kalangan-kalangan yang memang patut kita bantu. Kalau mohon bantuannya aja dari provinsi, kalau mendorong ke pusat. Jadi sobat sosial, Kang Dedi ini mendapatkan penganugerahan penghargaan pilar-pilar sosial dari kategori Pensosmas ya? Alhamdulillah sekali ya. Nah, saya penasaran ya, kok bisa dapat penganugerahan itu loh? Bagaimana caranya Kang Dedi ini bisa menjadi menang gitu? Bisa aja nanti Pensosmas yang lain di seluruh Indonesia bisa mengikuti jejak Kang Dedi ini menjadi pemenang. Kiat-kiatnya seperti apa? Ya sahabat Pensosmas semuanya, tentunya di situ namanya perlombaan ya. Perlombaan ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah bukan berarti kalah, tapi harus lebih belajar, lebih instan lagi untuk mendapatkannya. Siapa tahu untuk pengurusan 2022 ini kan nanti yang lain mendapatkan giliran, asal kita ya ada kekompakan dengan semua rekan Pensosmas yang ada di kabupaten tersebut. Kita waktu itu diminta ya untuk mengirim berlomba gitu tentang kegiatan di masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 waktu itu gitu kan. Ya kita kerjasama, bukan hanya kita libatkan di situ, mungkin bukan terlihat Pensosmasnya saja, mungkin di situ menariknya mungkin gitu, karena kita melibatkan stakeholder lain gitu dalam kegiatan tersebut. Kita kerjasama dengan pihak kepolisian, Babinsa, dinas kesehatan terkait, kita videokan gitu kan kegiatan-kegiatannya gitu kan. Jadi bukan dalam arti di situ hanya Pensosmas saja, tapi di situ kan jelas penggerak. Nah, di situ kita perlihatkan bahwa kita itu penggeraknya di situ untuk menggerakkan bagaimana dapat terjalin kesejahteraan sosial ini dengan baik dan lancar, tercapai apa yang tujuan pemerintah gitu. Maka di situ saya gabung dengan semua stakeholder, dibikin video waktu itu, terus wawancaranya gitu kan dengan penerimaan para kepala desanya gitu kan, bagaimana ini penerimaan. Ya alhamdulillah pada akhirnya kita nggak, sebenarnya sih yang namanya juga baru ya untuk Purwakarta, ini masuk enggak gitu kan, tiba-tiba pas ada pengumuman kan diundang tuh, yang dapat itu diundang untuk karena nggak semua bisa hadir, hanya diwakili oleh 5 waktu itu, 5 Pensosmas saja perwakilan yang di daerah Jakarta doang tadi diundangnya juga kan. Untuk yang lain mendapatkan undangan webinar aja, melihat virtual yang diundang itu yang dapat untuk mendengarkan bahwa, memperlihatkan bahwa langsung dari Bu Mensos. Mensos bilang bahwa penghargaan ini untuk orang-orang terbaik gitu kan, bahasanya terbaik, bukan arti semuanya nggak baik ya, baik semuanya, cuma yang terbaik mengikuti alur apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial mungkin waktu itu. Alhamdulillah ya, iya. Luar biasa ini. Bangga banget. Baru 2 tahun tapi udah bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Semoga Pensosmas yang lain nih bisa mengikuti jejak-jejak Kang Dedi ya. Udah 30 menit Ika, nggak kerasa ya obrolan kita ini, nggak kerasa nih. Mungkin saya dapat simpulkan sedikit ini tentang podcast kita kali ini. Pensosmas itu agen perubahan menuju ke desa berketahanan sosial ya Kang ya, dimana desa itu desa yang bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan potensi yang ada seperti itu ya. Nah, terima kasih Kang Dedi udah hadir di sini, udah bisa berbagi. Semoga cerita-cerita inspiratif yang Kang Dedi tadi berikan bisa menjadi bahan-bahan untuk Pensosmas yang lain dan masyarakat yang lain, bahwa Dinas Sosial hadir loh sampai ke desa, Kementerian Sosial itu hadir loh, iya sampai ke desa dengan Pensosmas itu yang ada di
Indonesia ya. Saya udah dari Indonesia. Nah, sebelum ditutup nih ya, saya punya pantun lagi, Kang. Enggak, pesan dulu dari saya, Bu. Oh, ada pesan, oh. Ada pesan dari Kang Didi, mau nggak? Iya. Sahabat Pensosmas semuanya, untuk para pilar-pilar sosial, umumnya ya, saya titip pesan. Ketika kita melihat orang lain sedang kesusahan, sebenarnya itu bukan ujian buat mereka, tapi itu ujian buat kita. Sebesar apakah kita dan semampu apakah kita untuk membantu agar masalah mereka dapat terselesaikan. Itu kuncinya. Apabila kita ingin benar-benar sukses, janganlah bermalas-malasan. Karena orang malas belum tentu sukses, tapi orang sukses pasti di situ akan menimbulkan kekuatan. Maka jangan bermalas-malas untuk terus berkiprah di sosial. Gitu aja. Untuk sebelum ditutup, ini ada pantun untuk para relawan nih, Kang. Sore-sore minum kopi kenangan, sambil duduk santai, terasa nyaman. Tetap semangat para relawan untuk membantu misi kemanusiaan. Terima kasih semua sobat sosial yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagusnya nih, kita komen-komen ya di bawah. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit. Terima kasih.